Selamat malam, saya Ari Widiardi. Di tengah rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ormas timbullah pro dan kontra. Bagi yang setuju, mereka menganggap keberadaan Ormas akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan dan juga meresahkan. Namun bagi mereka yang tidak setuju, menganggap justru keberadaan Ormas tidak hanya meresahkan, tapi juga banyak manfaat dan faedahnya bagi Republik ini. Nah, malam hari ini Benang Merah akan mengupas dengan tuntas tentang eksistensi Ormas. Salah satu yang hangat diperbincangkan adalah premanisme, berkedok atau bertopeng, organisasi kemasyarakatan atau ormas. Benarkah itu terjadi? Nanti salah seorang misteri guest kami akan menceritakan kepada Anda bagaimana eksistensinya dalam ormas yang ia geluti. Benarkah mereka melakukan hal-hal yang meresahkan? Tujuannya apa? Kemudian bagaimana dana operasi mereka? Siapa yang mendanai? Akan diungkap semuanya di Benang Merah malam hari ini. Namun saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kami di studio malam hari ini. Yang pertama ada Pak Budi Prasetyo. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selamat malam Pak Budi. Malam Pak Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Mas Adi Masardi. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Aryo. Ya, kita juga kehadiran teman-teman dari kalangan Ormas. Di situ juga ada salah satu tokoh Ormas, ada Pak Damin Sada. Selamat malam Pak Damin. Malam. Selamat datang. Dan tidak lupa siapa misteri guest kita malam hari ini. Kita sebut saja namanya Tony. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam. Anda sudah berapa lama bergelut atau berkecimpung di dunia Ormas? Sekitar 8 tahun. 8 tahun. Saya mendengar informasi dari teman bahwa yang namanya mendirikan Ormas itu sekarang sudah seperti industri yang sangat menggiurkan. Benarkah begitu? Betul sekali. Betul sekali, karena memang begitu mudahnya ketika ada sebuah keinginan untuk mendirikan sebuah ormas ataupun lembaga ataupun LSM, dan apalagi di belakang layar itu banyak orang-orang yang mendukung, terutama orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini, terlepas mungkin orang politik ataupun seseorang pengusaha yang mana dia mementingkan atau membutuhkan ormas untuk supaya dia mempunyai kekuatan atau power mendobrak kinerja pemerintahan atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, seperti itu. Kalau itu jadi industri yang sangat menggiurkan. Pertanyaannya kemudian, apa sih untungnya kalau kita punya Ormas? Ketika kita mempunyai Ormas, ada dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positifnya mau tidak mau dirasa ataupun tidak diakui ataupun tidak jelas, itu ada asas manfaat bagi pemerintah dan ada ekses sebagai penyeimbang untuk sebagai pemerintah, dalam artian pemerintah mungkin lebih hati-hati karena apalagi zaman sekarang media terbuka dan sebagainya, sehingga pemerintah lebih jeli, lebih teliti dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain banyak kekurangan yang memang saya kira kekurangan itu mungkin karena dampak penyalahgunaan Ormas sendiri, mungkin kurangnya pembinaan dari masyarakat sendiri ataupun bahkan dari pemerintah, yang mana yang seharusnya pemerintah itu kan merangkul seluruh ormas, organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya, dan bahkan ada biaya-biaya tertentu yang memang dikucurkan langsung oleh pemerintah untuk membiayai dan untuk mendidik bahwa ormas, LSM itu berpendidikan, berbudaya dan berprestasi, tidak hanya arogan di jalan, seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Budi. Apa sebenarnya alasan pemerintah hendak merevisi Undang-Undang Ormas yang ada saat ini?